Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat walaupun bertatap muka secara daring, tidak secara langsung karena memang kondisi pandemi yang sedang menimpa seluruh negara di dunia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat judul kajian kali ini, yaitu tentang keajaiban sedekah. Luar biasa tentang hati seorang mukmin, yaitu di dalam dirinya ada sifat yang selalu ingin membantu orang lain, baik dari bantuan dalam bentuk material maupun dalam bentuk lain seperti itu. Karena memang konteks sedekah dalam Islam itu tidak melulu tentang materi, tapi juga tentang perbuatan, tentang bagaimana bersikap yang baik, itu juga masuk sebagai kategori sedekah terhadap sesama. Dengan kemurahan hati seorang mukmin ini kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang memiliki arti, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat Al-Quran ini begitu syarat arti seperti itu. Kita pahami bahwa Allah sudah berjanji dalam Al-Quran ketika seorang Muslim menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah berjanji akan menggantinya berlipat ganda. Jadi tidak ada satu alasan untuk tidak bersedekah di jalan Allah seperti itu, karena memang Allah sudah menjanjikan untuk menggantinya berlipat ganda. Dan di sisi ini tadi saya sampaikan bahwa naluriahnya manusia untuk bisa membantu orang lain itu pasti ada, karena memang kesulitan pasti akan dihadapi setiap manusia, dan pasti kita berharap suatu saat ketika kita yang berada di kondisi sulit, orang juga akan membantu kita seperti itu. Jadi logikanya saat ini ketika ada orang lain dalam kesulitan, tidak ada alasan untuk tidak membantu. Membantu tidak hanya material seperti itu, tapi juga bisa dalam bentuk lain, baik itu sikap maupun perbuatan yang sekiranya dapat meringankan beban orang lain tersebut. Selanjutnya dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berisi bahwa tidaklah harta seseorang berkurang karena sedekah. Jadi kalau kita berbicara matematika manusia, ketika kita mengeluarkan sejumlah uang, maka otomatis isi tabungan kita juga akan berkurang gitu. Tapi ketika kita berbicara konteks matematika Allah gitu, Allah berjanji bahwasanya ketika kita memang mengeluarkan sejumlah uang untuk sedekah di jalan Allah, maka akan ada balasan berlipat ganda, itu sudah dijanjikan. Jadi tidak ada cerita ketika seseorang bersedekah kemudian hartanya berkurang, itu tidak akan terjadi. Dan kita sering mendengar di luaran sana ada orang yang dengan pendapatan terbatas tapi mampu untuk membiayai anak-anak yatim, kemudian membiayai kaum duafa seperti itu untuk bisa hidup dan tinggal di rumahnya yang kecil. Jadi memang janji Allah itu ada dan janji Allah itu nyata. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Bahkan senyum pun juga sedekah. Jadi memang ketika orang lain melihat kita tersenyum pun tentu akan bahagia, oh dia
tersenyum kepada kita, maka akan melegakan hati orang tersebut, itu juga sedekah. Jadi konteks sedekah di sini sangat luas. Kemudian tentang bagaimana ketika orang enggan untuk bersedekah. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti tentu ada gangguan yang dilakukan oleh setan dan jin seperti itu. Setan dan jin di sini tentu akan menghalang-halangi manusia untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Ketika seorang manusia berpikir, oh aku akan menyedekahkan hartaku sekian rupiah, misalnya untuk membantu si X atau untuk membantu korban banjir atau yang lain. Kemudian di satu sisi ada godaan untuk belanja online yang saat ini sedang marak memang terjadi di masyarakat seperti itu. Kita kenal platform-platform belanja online dan itu sangat dekat, kita tinggal memencet handphone gitu dan itu bisa dibelanjakan. Itu godaan terbesar yang saat ini terjadi seperti itu. Jadi memang perlu ada penguatan penguatan kepercayaan di kita bahwasanya sedekah itu penting karena kita juga memahami bahwa dengan bersedekah insya Allah akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit, menjauhkan kita dari hal-hal buruk yang mungkin kita tidak tahu kapan itu akan terjadi seperti itu. Ataupun kita memiliki hajat, kita coba untuk bersedekah untuk bisa merealisasikan hajat tersebut dan itu sering terjadi begitu. Jadi memang sedekah ini konteksnya sangat luas dan kita memang harus mempercayainya gitu. Dalam Islam tidak diperkenankan seorang muslim itu untuk memiliki sifat pelit seperti itu, kikir. Jadi disarankan untuk mau saling membantu satu sama lain yang mungkin masih belum bisa direalisasikan banyak orang, tapi karena memang belum terlalu memahami konteks sedekah yang selama ini di pikiran orang-orang sedekah adalah tentang uang, tapi konteksnya sebenarnya lebih dari itu. Perbuatan maupun sikap yang baik pun itu juga sedekah. Kemudian peka terhadap lingkungan sosial juga sedekah karena dengan mungkin kita saat ini belum mampu secara finansial membantu maksimal orang yang membutuhkan bantuan, tapi kita misalnya bisa membantu dengan bantuan secara perbuatan. Dan untuk konteks sedekah saat ini, era digitalisasi seperti saat ini, kita bisa menggunakan kemampuan kita menggunakan teknologi untuk membantu orang untuk bisa memperoleh bantuan dari orang lain, itu juga sedekah gitu. Kalau kita memang belum mampu secara finansial seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan sedekah dan tentunya Allah pasti akan memberikan balasan kepada orang yang bersedekah tersebut. Jadi mungkin ini yang bisa sedikit saya share tentang pemaknaan sedekah yang harus kita coba buka gitu. Tidak hanya sekedar material tapi juga perbuatan kita yang baik, kepekaan sosial yang tinggi, kepekaan sosial dalam konteks kita juga bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita, sekecil apapun amanah itu juga bentuk sedekah gitu, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Jadi dari sini mungkin kita akan sama-sama belajar lagi memahami makna sedekah dan mengimplementasikannya di masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.